Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate berita terbaru ya, terkait baru saja ya ada SE pendataan honorer. Ini 5 syarat. Ikuti seleksi CPNS P3K bagi non ASN. Nah, di sini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal, jpnn.com. Di sini dikatakan Kemenpan RB ya kembali mengeluarkan regulasi terbaru berkaitan dengan penyelesaian masalah honorer. Regulasi berupa SE Menpan RB nomor BISII IM SM 0100 2022 tertanggal 22 Juli itu mengenai pendataan tenaga non ASN. Wow. Ini sudah ada sedikit kabar gembira Bapak Ibu ya. Ini sudah ada sedikit kejelasan terkait masalah penyelesaian honorer. Ya, kita cek lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan SE yang ditandatangani pelaksana tugas Menpan RB Bapak Mahfud MD maksudnya, tersebut sebagai tindak lanjut dari surat sebelumnya yang menyatakan status kepegawaian hanya ada PNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sampai dengan 28 November 2023. Wow, jadi SE terbaru ini adalah merupakan lanjutan dari tindak lanjut ya untuk SE sebelumnya terkait penghapusan honorer. Nah, di sini dikatakan di dalam SE Menpan RB tertanggal 22 Juli Mahfud MD mengingatkan agar PPK melakukan penataan honorernya agar ada kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai non ASN yang bersangkutan. Wow, mantap ya. Jadi ini salah satu kabar yang cukup penting untuk Bapak Ibu simak semuanya ya. Nah, di sini Mahfud mengatakan honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah dalam jangka waktu paling lama 5 tahun bisa diangkat menjadi PPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kemudian oleh sebab itu setiap PPK diminta melakukan pemetaan honorer di lingkungan instansi masing-masing. Jadi bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K, tegas Mahfud MD dalam suratnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pahami ya bahwasanya ada ketentuan honorer bisa ikut seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. Nah, kita cek sama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, berstatus honorer K2 yang terdaftar dalam database kepegawaian negara atau BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Itu syarat yang pertama ya. Jadi ini regulasi baru. Yang kedua, mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Ya, seperti itu. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, berarti ini termasuk kepala sekolah Bapak Ibu ya. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Wow, mantap ya. Ini membuka peluang besar Bapak Ibu ya. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Pendataan honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non ASN di lingkungan instansi pusat maupun daerah. Nah, jadi tentunya terkait dengan informasi ini Bapak Ibu ya. Terkait dengan informasi ini tentunya menjadi salah satu sedikit kejelasan ya terkait usaha dari pemerintah bagaimana menyelesaikan ya atau menyiapkan semacam regulasi baru untuk penyelesaian honorer. Namun di sini karena di sini di salah satu regulasi persyaratan bahwa ada tertulis di sini di bagian di nomor berapa ya? Di nomor 5, berusia paling rendah kita ditanggapi oleh honorer K2. Di sini juga dilansir di berita terbarunya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali mengeluarkan regulasi baru terkait dengan penyelesaian masalah honorer. Nah, di sini dikatakan ada batas usia 56 tahun untuk pendaftaran P3K. Di sini langsung dikatakan pimpinan honorer K2 protes. Nah, dalam regulasi penyelesaian honorer itu tertuang dalam SE Mempan RB ya, nomor BISII IM SM 0100 2022 tertanggal 22 Juli mengenai pendataan tenaga non ASN. Nah, di sini kita bisa lihat terbitnya SE tersebut disambut positif honorer, namun ada ganjalan di hati mereka lantaran regulasi itu memberikan batasan usia 56 tahun untuk ketentuan honorer mendaftar P3K. Kenapa dibatasi 56 tahun ya? 56 tahun ya. Kan masih ada honorer K2 yang berusia 57 sampai 58 tahun. Malah yang P3K 2021 hanya bisa menikmati gajinya 6 bulan karena pensiun. Nah, kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Ibu Nurbaiti kepada GPNN.com Sabtu hari ini ya. Beliau menegaskan jika pemerintah tidak mengakomodasi usia 56 tahun ke atas akan terjadi diskriminasi. Masih ada waktu 4 tahun bagi guru honorer dan 2 tahun untuk non-guru. Seperti itu ya. Nah, Nur menyebut pembatasan usia itu jadi polemik Bapak Ibu ya. Honorer K2 tua protes karena mereka tidak diberikan kesempatan ikut seleksi P3K. Kalau 2023 diangkat, usia honorernya masih 58 tahun jika saat ini 57 tahun. Seperti itu. Boleh juga mengingatkan pemerintah tentang amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa peserta bisa melamar usianya maksimal 1 tahun sebelum pensiun. Kemudian dilanjutkan di sini, oleh karena itu Ibu Nur berharap ada kebijakan pemerintah untuk honorer usia 56 tahun ke atas. Nur juga menyebut mereka masih aktif bekerja, kalau sampai tidak didata bahkan tidak diberi kesempatan menjadi P3K itu adalah kezaliman. Menurut Ibu Nur, kalau honorer pada Desember 2021 usia 56 tahun, di usia 2023 usianya baru 58 tahun dan 2024 usianya 59 tahun. Jika 2022 usia 58 tahun, maka 2023 usia 59 tahun dan 2024 pensiun 60 tahun. Artinya masih bisa mereka kalau diangkat minimal sampai 57 tahun. Ini salah satu protes ya dari Ketua K2 ya. Nah, di sini berikut ketentuan pegawai non ASN bisa ikut seleksi CPNS dan P3K sesuai SE pendataan honorer. Yang pertama, berstatus honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN, mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung berasal dari APBN. Kemudian yang ketiga di sini Bapak Ibu ya, sebenarnya kita sudah baca tadi, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja termasuk kepala sekolah juga, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, informasi terbaru ya terkait SE pendataan honorer yang baru-baru dirilis oleh Kemenpan RB. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.